Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Jangan lupa tetaplah tersenyum, jaga kesehatan, dan semangat. Materi minggu lalu sudah Ibu sampaikan tentang kemajuan yang dicapai di masa pemerintahan Umayyah. Yang pertama, kemajuan Daulah Umayyah dilakukan dengan ekspansi perluasan wilayah, sehingga menjadi negara Islam yang besar dan luas. Selanjutnya, pada zaman pemerintahan Abdul Malik, Saleh bin Abdurrahman, Sekretaris Al-Hajjaj, mencoba menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di seluruh negeri. Orang-orang non-Arab telah banyak memeluk Islam dan mulai pandai menggunakan bahasa Arab. Bidang pembangunan juga diperhatikan para Khalifah Umayyah. Masjid-masjid di semenanjung Arabia dibangun. Kebudayaan seni arsitektur, Masjid Damaskus, Masjid Cordova. Di bidang pendidikan, pemerintahan pada saat itu memberikan dorongan yang kuat dalam memajukan pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Selanjutnya, ekspansi ke barat dilakukan secara besar-besaran pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa ini dikenal dengan masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Torik berhasil mengalahkan tentara Spanyol dan dapat menguasai Cordova, Seville, Elvira, dan Toledo. Selanjutnya, materi hari ini mengenai penyebab mundurnya Daulah Umayyah. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Ayu Ramadhani. Hari ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mengetahui dan mampu mengidentifikasi kemajuan yang dicapai di masa pemerintahan Daulah Umayyah. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mengetahui dan mampu mengidentifikasi faktor penyebab mundurnya Daulah Umayyah. Semangat! Selanjutnya kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati kewajiban umat Islam untuk mengembangkan peradaban. Yang selanjutnya, menjalankan sikap dinamis demi kemajuan peradaban umat Islam. Kita mulai materi hari ini ya anak-anak. Pertama, tentang penyebab mundurnya Daulah Umayyah. 1. Berdirinya dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus sampai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Memasuki tahun ke-40 Hijriah, pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai Khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Provinsi Suriah, Damaskus, juga menobatkan dirinya sebagai Khalifah. Namun, karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah bin Abu Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syria, giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam.
sampai perbatasan wilayah kekuasaan Bizantin. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu, Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Setelah menurunkan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi penguasa Islam dan menaklukkan Afrika Utara, merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Selanjutnya, sistem pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abu Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syria. Selama berkuasa di Syria, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria dalam memperluas batas wilayah Islam. Selanjutnya, Khalifah Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Selama dinasti Bani Umayyah terdapat 14 khalifah, antara lain yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua, Yazid bin Muawiyah, yang ketiga, Muawiyah bin Yazid, yang keempat, Marwan bin Hakam, yang kelima, Abdul Malik bin Marwan, yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11, Walid bin Yazid, yang ke-12, Yazid bin Walid, yang ke-13, Ibrahim bin Walid, yang ke-14, Marwan bin Muhammad. Selanjutnya, Khalifah Bani Umayyah yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama lengkapnya Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Ia masyhur dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia lahir di Mekah tahun 20 sebelum Hijriah. Ayahnya adalah Abu Sufyan dan ibunya adalah Hindun binti Utbah. Ia adalah sosok yang terkenal fasih, penyabar, berwibawa, cerdas, cerdik, badannya tinggi besar dan kulitnya putih. Ia masuk Islam bersama ayah, ibu, dan saudaranya, Yazid, pada saat pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Ia pernah ikut perang Hunain, dan ia adalah seorang juru tulis Al-Quran. Karir politiknya diawali ketika Umar bin Khattab pernah menugaskan sebagai gubernur Yordania, dan pada masa Utsman bin Affan ia ditugaskan menjadi gubernur Syria. Muawiyah menjadi khalifah pada tahun 41 Hijriah setelah Hasan bin Ali menyerahkan khalifah kepadanya. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinasti Bani Umayyah dan sebagai khalifah pertama, ia memindahkan ibu kota dari Madinah al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Syria. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Di samping itu, ia juga mengatur tentara dengan cara baru dengan meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara di Bizantium, membangun administrasi pemerintahan, dan juga menetapkan aturan kiriman pos. Yang kedua itu Yazid bin Muawiyah. Nama lengkapnya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia dilahirkan pada tanggal 23 Juli 645. Pada masa kekhalifahannya, ayahnya, beliau menjadi seorang panglima yang cukup penting. Pada tahun 668, Khalifah Muawiyah mengirim pasukan di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah untuk melawan Kekaisaran Bizantium. Yazid mencapai Chalcedon dan mengambil alih kota penting Bizantium, Amoroin,
Amorion. Meskipun kota tersebut direbut kembali, pasukan Arab kemudian menyerang Karthago dan Sisilia pada tahun 669. Pada tahun 670, pasukan Arab mencapai Siprus dan mendirikan pertahanan di sana untuk menyerang jantung Bizantium. Selanjutnya, Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam nama lengkapnya Marwan bin Hakam bin Abdullah. Ia merupakan khalifah keempat dari dinasti Bani Umayyah setelah Muawiyah bin Yazid wafat. Selanjutnya, Abdul Malik bin Marwan. Nama lengkapnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abul Ash. Ia dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya pada tahun 685 Masehi. Selanjutnya Walid bin Abdul Malik. Nama lengkapnya adalah Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abul Ash. Masa pemerintahan Walid bin Malik adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya tercatat suatu peristiwa besar, yaitu perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa pada tahun 711 Masehi. Kesimpulan materi hari ini, faktor-faktor penyebab mundurnya Daulah Umayyah. Pertama, pergantian khalifah mengalami penyelewengan dari sistem musyawarah Islam diganti dengan sistem kerajaan. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak lepas dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, adanya pertentangan antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang semakin meruncing. Yang keempat, menyalahi perjanjian Madain antara Muawiyah dan Hasan bin Ali. Yang kelima, pengangkatan putra mahkota yang lebih dari satu. Yang keenam, pemerintahan yang korup, boros, dan bermewah-mewah di kalangan istana. Yang ketujuh, memecat dan mengganti orang-orang dalam jabatannya dengan orang-orang yang disukai saja, padahal pengganti itu tidak ahli. Yang kedelapan, kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama sehingga menimbulkan pergolakan dari golongan agama. Yang kesembilan, munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas bin Abu Thalib, kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Terima kasih anak-anak. Materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.